ya kepala desa itu yang murni program mereka itu hanya 30%. Selebihnya itu ya hanya mandatori, ini harus dianggarkan sekian persen gitu. Padahal belum tentu cocok di desa itu. Nah ini harus dibuat, jangan sampai ketentuan ini dibuat seragam. Kita ini bineka gitu. Itu yang menurut saya kesadaran kebinekaan kita ini justru dari pemerintah sendiri. Diseragamkan, kita tidak seragam, kita ini bineka. Apalagi desa. Ya dalam satu kecamatan desa itu bisa berbeda-beda potensinya, sehingga bisa berbeda juga programnya. Ya termasuk kami Pak, misalnya di Lombok itu, antara gunung dengan laut itu dekat sekali. Jadi desa bertetangga, satunya karakter pantai, sebelahnya lagi hanya jarak beberapa ratus meter sudah karakter gunung. Itu karakternya berbeda, tapi programnya disamakan. Nah ini yang menurut saya tidak relevan gitu ya. Nah berikutnya ini tentang indeks membangun desa. Ya, saya belum melihat relevansinya terhadap program yang akan kita kucurkan di setiap desa. Ini sepertinya seolah-olah kita berdiri sendiri. Ya, misalnya dalam bagaimana membuat indeks membangun desa, lalu dari situ keluar nanti kategorisasi setiap desa. Ada desa sangat tertinggal, desa berkembang, desa maju, dan desa mandiri. Kemudian setelah kita tahu status desa ini, kita mau ngapain? Nah itu yang belum nyambung. Karena program-program dari dirjen yang lain, ya sudah semau-maunya buat program. Saya maunya kegiatan ini di desa ini gitu. Tanpa memperhatikan bahwa sebenarnya prioritas di desa itu karena statusnya apa yang dibutuhkan gitu. Belum lagi kementerian di luar Kemendes ini. Gitu. Nah ini perlu disambungkan dalam undang-undang desa itu. Jadi supaya kita sudah capek-capek ini membuat kategori dengan memasukkan data-data, begitu ketemu kan ini untuk mengetahui masalahnya, desa ini masalahnya ini, dia sudah sampai segini ya. Tapi setelah itu selesai gitu. Intervensinya enggak nyambung. Begitu mau buat program ya sudah suka-suka kementerian lain gitu. Nah, ini juga menjadi problem. Ya termasuk indikatornya Pak. Saya melihat ya, membaca dalam definisi setiap kategori desa ini, misalnya desa mandiri atau desa maju dan desa tertinggal dan seterusnya itu selalu ada kata potensi sosial atau ketahanan sosial gitu ya. Tapi dalam indikatornya tidak ada indikator sosial. Yang ada kan ada indikator kesehatan, ekonomi, pendidikan, infrastruktur dan lingkungan. Tapi sosial tidak masuk. Padahal dalam definisi yang dilihat tuh nanti ketahanan sosialnya, potensi sosialnya dan seterusnya. Mungkin ini perlu ditinjau ulang ya dalam menentukan indeks desa membangun itu. Lalu kemudian berdasarkan itulah kita membuat program-program ya, termasuk desa-desa yang punya kategori sektoral. Ini kan masih bersifat umum ini indeks ini, berlaku untuk semua desa. Karena potensi desa kita seperti yang saya sampaikan tadi itu beragam. Ada desa wisata, ada desa desa industri, ada desa misalnya desa katakanlah desa nelayan, desa di pinggir hutan, itu juga perlu dibuat kategorisasi yang sehingga kita melihatnya itu lebih enak gitu. Oh, desa ini potensinya apa, program apa yang harus kita buat di desa itu. Gitu. Kalau ini masih terlalu umum ya kategori, itu hanya untuk kepentingan pemerintah kelihatannya. Ya, tapi bagaimana masyarakat desa, pemerintah desa itu tahu bahwa oh desa saya ini adalah cirinya ini, kategorinya ini gitu ya, sudah sampai seperti ini. Jadi nyambung dengan apa yang akan mereka bangun, punya identitas gitu. Nah itu juga perlu dikembangkan dalam terutama kalau tidak salah ini bidang Badan Pengembangan dan Informasi Desa ya yang membuat kategorisasi itu. Jadi seperti itu beberapa hal. Terakhir Pak, saya setuju tadi tentang program pelatihan itu karena aset kita ini cukup besar ya, dari 9 balai. Saya pernah keliling yang di Jogja, kemudian yang di Bali dulu. Itu potensinya besar sekali, macam-macam bisa dilatih di sana. Dari pertanian, perikanan, perkebunan sampai industri kecil gitu, tapi lebih sering idle, yang nganggur. Nah, mungkin nanti juga bisa diarahkan program-program desa itu adalah pelatihannya tidak harus menggunakan anggaran kementerian, bisa juga menggunakan anggaran desa dikirim ya mungkin sharing gitu ya, sharing anggaran supaya
sekali berkegiatan tapi banyak manfaatnya karena SDM kita meningkat. Saya lihat karena anggaran Kementerian Desa kecil sekali Pak. Setengahnya untuk gaji pendamping gitu kan, 1,5 triliun dari 3 triliun sekian gitu. Sehingga kalau dibuat program satu di situ desa mangrove gitu, karena ada banyak programnya nanti, ada jalan usaha tani gitu kan, tidak akan selesai gitu kalau gitu. Lebih baik fokus di SDM, karena mungkin bisa masuk nanti dalam kesimpulan. Ya, salah satu yang kita soroti adalah meningkatkan anggaran untuk pemanfaatan balai-balai yang ada khususnya di bawah BPSDM. Mungkin demikian Pak Ketua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.